Bapak Ibu, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, bulan Hijriah kemerdekaan Republik Indonesia? Dengan mengetahui kapan terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia itu, maka kita akan mampu memaknai dan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu secara benar. Tanggal, hari, bulan, dan tahun Hijriah kemerdekaan Republik Indonesia adalah, yang bawa HP bisa googling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak RW, Bapak Sularto SE. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dapat menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ridwan. Kita doakan juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ya, dapat bersama-sama kita untuk berkhidmah di masjid yang kita cintai ini. Guru kita doakan juga Bapak Kiai Haji Tobli Hasan, mudah-mudahan beliau juga panjang umur. Umurnya udah berapa? Ya, udah putih semua ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam yang mulia ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, dan berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka untuk memperingati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi disebutkan malam ini kajian kemerdekaan. Jadi merdeka juga harus dikaji ya. Ya. Selain yang ikut ngaji tahsin malam Rabu nggak boleh jawab pertanyaan saya. Ini istimewanya, kelebihannya orang yang ngaji. Ya, udah dikasih bocoran. Bapak Ibu, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, bulan Hijriah kemerdekaan Republik Indonesia? Nggak ada yang tahu.
Kalau Masehi mah anak kecil juga tahu 17 Agustus. Tapi kalau bulan Hijriah, tahun Hijriah, yang murid ngaji nggak boleh jawab. Karena udah saya kasih tahu kemarin. Kenapa ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu? Ini sangat penting. Karena anak-anak kita, generasi penerus kita tidak tahu. Dengan mengetahui kapan terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia itu, maka kita akan mampu memaknai dan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu secara benar. Tanggal, hari, bulan, dan tahun Hijriah kemerdekaan Republik Indonesia adalah yang bawa HP bisa googling. Nanti yang bisa jawab dapat sepeda. Ya, dapat sepeda. Saya nggak bilang akan saya kasih sepeda, enggak. Dapat sepeda. Yang ngasih ketua DKM. Hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Bapak Ibu, kita semua tahu bagaimana suasana bulan suci Ramadan. Malamnya umat Islam melaksanakan ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang harinya berpuasa. Artinya pada saat itu suasana bangsa Indonesia itu, suasana kebatinannya itu sangat religius sekali. Ya, sangat religius sekali. Dan suasananya saya yakin, suasananya sangat sakral sekali. Karena umat Islam sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting agar kita tidak salah dalam rangka memperingati dan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pejuang, para ulama, para pahlawan saat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa bagaimana agar besok pelaksanaan ketika memproklamirkan bangsa Indonesia itu diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka kita akan mampu memaknai. Jangan sampai memperingati hari kemerdekaan itu, maaf, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat. Kasihan para pejuang-pejuang kita. Ya. Maka tadi Pak RW meskipun sudah menyebutkan, ya, kita doakan, tapi belum dibacakan doa juga. Kita bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita doakan para ulama, para pejuang, para pahlawan yang telah memperjuangkan sehingga bangsa Indonesia ini merdeka. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa dan kekhalifannya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah biriyadil jannah. Al-hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, jujur baru kali ini saya diundang untuk memberikan tausiah malam 17-an. Biasanya peringatan 17-an pengumuman hasil lomba, pemberian hadiah. Ya. Kita apresiasi, ya, niat baik dari pengurus masjid dan pengurus RW. Ini perlu dicontoh. Bahkan saya biasanya habis kan ngajar di Khairul Anam masjid itu. Kemarin nggak ada kegiatan yang sifatnya seperti ini. Saya bilang besok malam Rabu pas giliran saya ngaji, kita adakan acara seperti di sini. Saya tiru. Dan ketua DKM-nya Pak Abbas, ya Ustadz, ikutin aja. Kalau semuanya kita akan melakukan begini, maka anak-anak kita akan tahu. Jangan sampai ketika kita 17 Agustus, kita jalan, gangnya ditutup, pada apa ini 17-an.
Iya kan? Lomba. Jalannya ditutup. Jadi anak-anak itu persepsinya adalah 17-an itu identik dengan lomba. Tidak ada perenungan, tidak ada doa. Kalau kita memperingati Maulid Nabi kan dijelaskan, diceritakan bagaimana kisah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj diceritakan bagaimana perjalanan Isra Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau peringatan kemerdekaan apa yang diceritakan? Lomba, upacara. Tapi detik-detik proklamasi itu tidak pernah diceritakan kepada anak cucu kita. Sehingga mereka jauh tidak tahu. Maka ini perlu dicontoh dan dilestarikan. Bukan berarti lomba itu tidak boleh, silahkan. Tapi adalah nilai-nilai kemerdekaan itu yang kita ajarkan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian, suasana kebatinan itu, para pejuang, para pahlawan itu kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yang pertama ditulis itu adalah atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan itu bukan hadiah dari negara lain. Kemerdekaan itu juga bukan semata-mata perjuangan para pahlawan. Tetapi yang pertama ditulis adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 6, 7, dan 8. Meskipun konteksnya berbeda, tetapi substansinya sama dengan kemerdekaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab." Ketika Musa berkata kepada kaumnya, Nabi Musa, kaumnya itu bangsa Israel. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian semua. Apa itu nikmat Allah? Id anjakum min ali fir'auna. Ketika kalian semua bangsa Israel itu diselamatkan oleh Allah dari cengkeraman Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum. Fir'aun itu penguasa yang begitu kejam kepada rakyat. Ketika ada bayi laki-laki lahir dibunuh. Bahasa Al-Quran itu yudabbih itu disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum. Kalau bayi yang lahir itu perempuan dibiarkan hidup. Bangsa Israel tidak mampu untuk melawan kekejaman Fir'aun itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Id anjakum. Allah selamatkan bangsa Israel itu. Ingat itu. Bangsa Indonesia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad. 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah. Atas berkat rahmat Allah. Diselamatkan oleh Allah dari penjajahan. Di satu sisi kemerdekaan itu adalah nikmat anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di ujung ayat itu Allah mengatakan wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim, bahwa nikmat itu di sisi lain adalah ujian bagi bangsa Indonesia. Mampukah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu atau sebaliknya menkufuri nikmat kemerdekaan itu? Maka di ayat berikutnya, ayat ini adalah populer. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengatakan apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, termasuk nikmat kemerdekaan itu, maka Allah berjanji la azidannakum. Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi ingat, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian tidak mampu
mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, maka kata Allah, ingatlah, siksa Allah itu amat pedih. Bapak Ibu sekalian, di ayat ini begitu indahnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Artinya apa? Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah sudah berjanji akan menambah nikmat itu. Tetapi apabila kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat, Allah hanya mengingatkan, inna azabi lasyadid. Allah tidak berfirman, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida. Kalian akan aku siksa dengan siksa yang amat pedih. Itu begitu sayangnya Allah kepada kita. Hanya diingatkan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu bukan kebutuhan Allah. Dari ayat itu terkesan bahwa Allah membutuhkan rasa syukur itu kepada kita. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Sama seperti ketika kita memberikan hadiah kepada orang. Kalau kamu kerjanya bagus, nanti akan aku naikkan gaji kamu. Berarti kita butuh. Tapi di dalam ayat ini Allah tidak butuh rasa syukur kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Apabila kalian pandai berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya syukur itu untuk kalian. Maka di ayat yang ke-8 Allah mengatakan wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Nabi Musa mengatakan, apabila kalian dan semua orang yang ada di muka bumi ini mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Artinya apa? Bahwa rasa syukur itu, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu kita yang butuh. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid ma zada fi mulki syai'an. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya jin dan manusia sejak awal sampai akhir, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya taat kepadaku, beribadah kepadaku, bersyukur kepadaku, kata Allah, ma zada fi mulki syai'a, itu pun tidak akan mampu untuk menambah kekuasaanku sedikit pun. Begitu pula sebaliknya. Seandainya jin dan manusia sejak awal sampai akhir itu dikumpulkan, kemudian mereka tidak beribadah, tidak taat kepada Allah, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Artinya ketika kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, termasuk nikmat kemerdekaan itu, pada hakikatnya adalah untuk kita semua, agar Allah itu senantiasa memberikan nikmat itu yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Para ulama membagi bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Bersyukur dengan hati. Maksudnya bagaimana? Hati kita harus meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai mengklaim bahwa oh itu kalau dulu para pahlawan, para pejuang, para ulama, para habaib tidak berjuang, Indonesia nggak bakalan merdeka. Bukan. Tapi semata-mata itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur bil lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa qulil hamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Dan yang paling utama adalah syukur bil arkan. Mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan yang nyata, yang konkret. Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara kita ini? Kontribusi kita apa? Para pahlawan telah berjuang. Taruhannya adalah nyawa. Setelah merdeka, apakah itu kemudian mulus? Tidak. Banyak tentara-tentara yang dibunuh oleh PKI. Taruhannya nyawa. Apa yang bisa kita berikan untuk mengisi kemerdekaan ini? Itu yang harus kita jawab.
Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia dan mungkin di negara-negara lain, COVID-19 belum berakhir. Masih mengintai kita. Kita tidak ingin ini terus. Kita berharap COVID-19 ini berakhir sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan sampai kita salah dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Apabila kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, mudah-mudahan musibah ini segera berakhir. Segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, tahun 2019, tahun 2020, kita nggak bisa tarawih di sini. Masjidnya digembok, dikunci. Orang yang kerja, ada yang di PHK, kalau toh masih kerja, gajinya dikurangi. Ya Allah, bukan hanya orang yang kerja di kantor pemerintah, termasuk ustadz. Wow. Iya, termasuk ustadz, jujur aja ya kan. Nah, ya, kagak ada undangan. Ya. Lah, ya. Ya, ini bukan curhat, Bu. Orang emang kenyataannya begitu. Ya, iya, Bapak Ibu, kita nggak ingin itu terjadi lagi. Betapa indahnya apabila kita bisa bersama-sama di tempat ini, ya, salat tarawih, berjamaah, berkumpul. Pak RW juga senang, ya, kegiatannya dapat program-program di kampung kita dapat berjalan dengan baik. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita di surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan buka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Allah berikan keberkahan di bumi Nusantara ini. Walakin kadzabu. Tapi ingat, apabila kalian mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan cabut keberkahan itu dari bumi negeri kita yang tercintai. Maka oleh karena itu, ini adalah peringatan dari Allah. Tergantung kita. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, tentunya cara-caranya juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena nikmat itu datangnya dari Allah. Mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Kita tingkatkan amal ibadah kita. Pada hakikatnya itu adalah untuk kita sendiri juga. Dan untuk bangsa kita, untuk anak cucu kita semua. Agar apa? Agar negeri yang kita cintai ini diselamatkan oleh Allah. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana. Sehingga hidup kita seperti yang disampaikan oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah rifah loh Cinawe, kata Pak Sularto. Oh. Ya, cuman nggak ada tok gitu. Ya. Kita pengen itu. Sehingga kita itu hidup dalam keadaan tenang. Ya Allah Pak, kemarin kalau kita ingat di rumah, begitu ada mobil ambulan bunyi sirinenya, waduh, hati kita, ya Allah, ini siapa lagi, ini siapa lagi. Begitu kita kena, pikirannya kita udah mati aja, udah. Iya, pertama COVID kan begitu, orang semuanya pada ketakutan semua. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini dari bumi yang kita cintai ini. Maka dengan cara apa? Dengan cara harus pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya ingin mengutip dialog Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang terkait dengan kemerdekaan ini. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Idza futihat
Faris war Rum. Apabila umat Islam mampu menaklukkan Persia dan Romawi, Rasulullah sudah menyebut saat itu. Kenapa? Karena Persia dan Romawi itu adalah simbol keberhasilan dan kesuksesan bangsa Barat saat itu. Kata Nabi, "Idza futihat Faris war Rum, faman yuqawin ankum." Apabila umat Islam itu mampu menaklukkan Paris dan Romawi, apa yang kalian lakukan nanti? Rasulullah bertanya. Salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, "Naqulu kama amarana Allah." Wahai Rasulullah, seandainya umat Islam mampu menaklukkan Persia dan Romawi, maka kami akan taat, tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu juga ketika bangsa Indonesia ditawarkan begitu, mungkin jawabannya akan sama. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kemerdekaan, kami akan taat dan patuh kepadamu ya Allah. Ketika sahabat Abdurrahman mengatakan bahwa kami akan tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyaksikan. Apa kata Rasulullah? Afa ghairu dzalik? Kalau bahasa kita, apa iya? Apa enggak sebaliknya? Ketika nanti umat Islam bisa menaklukkan Paris dan Romawi, apa enggak sebaliknya? Apa kata Nabi? Yatanafasuna. Kalian akan saling mengklaim bahwa ini adalah berkat perjuangan saya. Merasa menjadi pahlawan. Summa yatahasadun. Kemudian kalian akan saling dengki dan iri hati. Summa yatadabarun. Kemudian kalian akan berpaling satu di antara yang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jangan sampai umat Islam di Indonesia ini dengan nikmat kemerdekaan itu tidak bisa bersatu. Karena persatuan dan kesatuan itu adalah dasar apabila kita ingin bangsa dan negara kita maju. Ya, jangan sampai ada kelompok-kelompok di kampung kita ini, ya, sama-sama umat Islam tidak akur, ada kubu-kubuan, ya, bahkan umat Islam yang menghancurkan itu ya orang Islam sendiri, itu yang bahaya, ya. Ulama-ulama kita, ya Allah, berjuang dengan tulus ikhlas, ternyata dipenjarakan, itu ya orang-orang kita juga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting Bapak Ibu. Momen kemerdekaan tahun ini adalah sangat penting karena kita masih dalam kondisi dalam tanda kutip belum aman dari COVID-19. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita tingkatkan amal ibadah kita dengan cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dikeluarkan dari musibah ini dan dapat hidup damai, tenang, bahagia. Kita semua dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyati sihha wal afiyah wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Syu'ulillahi lamal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Waghfir lana ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin jamaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.